Have you already understood about the use of adverb clause before? So I hope you guys already understand what does it mean by adverb clause and how do we can use it in a sentence, yeah. Great if you have already understood. Now you are going to learn the adjective clause with my friend, okay? Still with Miss Unita, you are going to learn about the use of adjective clause. So it's actually a bit familiar with the one that you have learned before, dealing with the use of adverb clause. But for the adjective clause, itu bisa kalian kenal juga sebagai relative clause yang masuk dalam dependent clause ya. Relative clause sendiri berfungsi untuk menerangkan noun dan juga pronoun atau kata ganti pada sebuah kalimat. Nah, biasanya memakai relative pronoun that, where, when, who, whom, whose, dan which. Contohnya, the boy who was angry at his friend bet his hat. Nah, itu adalah seputar adjective clause. And basically, pronoun yang digunakan itu ada dua macam. Yang pertama adalah relative adverbs dan yang kedua adalah relative pronoun. Apa sih itu relative pronoun dan apa sih itu relative adverbs? Nah, di sini relative pronoun dijelaskan bahwa a word that introduce a dependent or a relative clause and connect it to an independent clause. Untuk relative pronoun sendiri, pronoun yang bisa digunakan itu dari who, whom, which, what, and that yang ke-refers tertentu ya. Contohnya who itu ke person, tapi which itu untuk animal and thing, what itu refers to non-living thing. Ada juga yang possessive relative pronoun selain what, whom, itu juga ada whose yang artinya posesif atau kepemilikan. Contohnya, she apologized to the boy whose glasses got broken. Artinya dia minta maaf pada laki-laki yang kacamatanya itu rusak. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari possessive relative pronoun. Nah, itu udah kita bahas tentang relative pronoun. Sekarang kita akan move to relative adverbs ya, yang kita tahu bahwa a word that provide more information about the people, places, or thing that being discussed. Contohnya, kalau yang tadi itu ada sekitar 6, kalau di sini tuh ada yang pertama adalah when. Nah, contohnya adalah gone are the days when I could stay up all night. Jadi when I could stay up all night di sini menjelaskan noun phrase dari the days. Nah, itu dari when. Nah, yang kedua adalah where. Where di sini digunakan used to communicate in which or at which. Again, these are slightly formal phrases, jadi formal. Jadi contohnya, we dance by the table where we could see the view. Jadi ini menjelaskan tablenya tempat di mana kita bisa melihat pemandangan. Nah, itu yang fungsi dari penggunaan where itu sendiri. Setelah when, where, the last one ada yang namanya why. Kalau why sendiri maknanya sama seperti for which is a tad more formal than with. Kalau for which itu lebih formal ya guys. Contohnya adalah her mass of library of book is the reason why she's so well spoken. Jadi kenapa sih dia bisa berbicara dengan baik? Itu adalah menjelaskan alasannya, the reason-nya. The reason di sini adalah noun phrase-nya, sementara why ke belakang merupakan adjective clause-nya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Jadi kalau untuk relative pronoun yang tadi sudah saya sebutkan apa saja, itu bisa subjek, dikte, dan verb. Relative pronounnya itu bisa digunakan adalah which, who, that. Posisi adjective clause dan dalam kalimat bahasa Inggris selalu mengikuti noun atau pronoun yang diterangkan. Misal berfungsi sebagai subjek, object, and subject complement dalam sebuah kalimat. Jadi yang namanya adjective pasti menjelaskan kata benda ya, noun atau pronoun. Sedangkan untuk relative adverb, rumusnya adalah diikuti relative adverb, diikuti subject and verb. Relative adverbnya itu seperti yang tadi saya jelaskan, when, where, and why, berfungsi menerangkan dan menjelaskan noun sebagai keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga alasan. Itu untuk penggunaan relative verb ya. Jadi sekarang kita akan membahas the example of the use of adjective clause itself. Itu basically ada banyak. Tapi di sini saya mau kasih tahu dulu there are two
a kind of adjective clauses. The first one itu ada yang namanya restrictive, itu typo ya, kurang i. And then the next one ada non-restrictive. Jadi kalau restriktif itu penting guys dalam sebuah kalimat. Kalau dihilangkan maknanya akan berubah. Kalau non-restriktif itu tidak berubah. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat fungsinya adalah untuk mengidentifikasi noun yang dijelaskan dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah I prefer to use a smartphone that can captures a great picture. Jadi bukan sembarangan smartphone. Kalau adjective clause-nya kita buang, kalau smartphone saja berarti kita bisa salah beli smartphone. Tapi di sini yang ditekankan adalah yang di-emphasize-nya adalah yang bisa mengambil gambar dengan baik. Nah, kalau untuk non-restrictive sendiri itu tidak terlalu berpengaruh terhadap the whole of the sentence meaning-nya ya. Jadi kalau dihilangkan juga tidak akan merubah makna. Ini hanya memberikan informasi tambahan saja. Biasanya akan dituliskan diapit dengan koma. Jadi di sini kalian bisa lihat contohnya adalah Michael, whose mom passed away 6 years ago, develop his business overseas. Jadi kan intinya adalah Michael develop his business overseas ya, di luar negeri. Tapi di sini kita tambahkan keterangan whose mom passed away 6 years ago gitu. Nah, di sini adalah contoh-contoh kalimat adjective clause yang bisa kalian lihat dan pelajari. Itu yang hijau-hijau itu adalah noun atau noun phrase-nya yang dijelaskan ya. Sementara yang warna pink atau peach itu adalah adjective clause-nya yang menjelaskan noun atau noun phrase-nya. Jadi, people who are smart follow the rules. Jadi, who are smart-nya ini menjelaskan tentang people-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah I want to travel to a place blah blah blah, it's warm and sunny. Jawabannya adalah why atau where. Kalian bisa pilih jawaban yang paling tepat itu yang mana. So to make sure that you already comprehend and understand the topic that we discuss right now. And then for the second question is, the person who interviewed me for the job asked, blah, 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 I am interested in working as a customer service representative. Kira-kira jawaban yang tepat itu either why or when. If you have already got the correct answers, you can comment in the comment sections below ya. Jangan lupa. That's all for adjective clause. I hope you gain something from today's activity and I do apologize for the mistake I did during the class. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.